Saudaraku, mari sejenak kita bertafakkur untuk mengenang wafatnya ibunda kita, yaitu ibunda umat muslim, Siti Khadijah, istri kesayangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi ibrah kita untuk menambah keimanan. Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ibunda Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, yaitu saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Adapun permintaan terakhir Siti Khadijah yang diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku memohon kepadamu, mohon maaf ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Jauh dari itu, ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Jawab Rasulullah. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksaan kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar ucapan istrinya itu, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau, dan semua orang yang ada di situ ikut menangis. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu, ya Jibril?" "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah
untuk memperjuangkan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Ali berkata, "Aku ya Rasulullah, aku yang akan membantumu." Dikisahkan pada suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darahlah yang keluar. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala cacian, makian dan fitnah manusia, itu pun lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah, dan beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau wanita mulia, engkau wanita hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina oleh orang-orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku?" Lalu lanjut Rasulullah, tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah kuserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwah. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak dan yang batil, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Karena itu peristiwa wafatnya Siti Khadijah
sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Husni, yaitu tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber kitab Al-Bushra yang ditulis Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani.